Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-8, dari ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-32. Saya akan membacakan ayat yang ke-32. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mungkin mengenal satu lagu ini. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Iya. Satu lagu yang sempat populer di zamannya, ya, di mana lagu itu mengisahkan tentang, ya tentunya kisah percintaan, di mana dia yang berjanji, tetapi dia juga yang mengingkari daripada perjanjiannya itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita boleh ambil begitu ya, kurang lebih gambaran kisah di dalam Keluaran 8 ini juga demikian. Di dalam perjalanan bangsa Israel, di mana pada saat itu Musa mengingatkan kepada Firaun ketika mereka tidak mengizinkan bangsa Israel untuk menyembah Allah mereka dan memberikan persembahan, maka mereka akan mendapat tulah keempat, yaitu lalat pikat. Ketika lalat pikat itu ada, semua orang kena kecuali orang-orang yang tinggal di tanah Goshen, orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan di sana. Musa mensetujui, mensepakati akan kesepakatan itu bahwa Musa mengizinkan bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhannya. Dan Musa berpesan, tolong doakan supaya lalat-lalat ini bisa segera tiada. Dan benar Bapak Ibu Saudara ya, lalat-lalat ini kemudian tiada setelah Musa memohon kepada Allah. Dan setelah semuanya itu tidak ada, Musa kembali mengeraskan hatinya, ya. Sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Maaf ya, tadi Firaun bukan Musa. Jadi sekalipun demikian Firaun ini tetap mengeraskan hati. Ia tidak membiarkan bangsa ini pergi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang ya hal-hal demikian tidak jarang terjadi juga di dalam kehidupan kita. Di saat kita sedang mengalami masalah, mengalami pergumulan, ya, ketika Tuhan mengizinkan kesulitan itu terjadi di dalam hidup kita, kita itu bisa loh ingat Tuhan, kita itu bisa loh mengutamakan Tuhan. Padahal selama ini ya, kita itu selalu berkata sibuk, gak punya waktu, ya. Tapi ketika sesuatu sudah terjadi di dalam diri kita, ya, masalah sudah bertubi-tubi, kehidupan yang mungkin semakin sulit, tiba-tiba orang itu bisa loh mengutamakan Tuhan, bisa punya waktu, bahkan bisa lebih banyak punya waktu untuk Tuhan. Kenapa bisa demikian? Itulah kehidupan manusia. Ya, seringkali pada saat butuh, wah, bisa menangis-nangis ya di hadapan Tuhan. Tetapi ketika sudah tidak butuh Tuhan, seolah-olah kondisinya sudah semakin baik, lebih nyaman, ya siapalah Tuhan itu? Buat apalah ibadah? Itu bukan yang utama. Nah, Bapak Ibu Saudara, janganlah sampai kita mengalami situasi kondisi yang seperti ini. Ya. Jangan mencari Tuhan pada saat butuh. Saudara, kalau dicari teman saudara, dicari keluarga pada saat butuh, kira-kira senang atau tidak? Saya yakin percaya kita pun pasti akan ngomel, kita pun pasti akan bilang, apa saudaraku ini, apa temanku ini. Cari kalau saat butuh, kalau udah gak butuh aja kayak orang gak kenal. Gitu ya. Nah, saudara, janganlah hal demikian juga terjadi di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena mungkin bukan kali itu saudara akan mengalami hal yang demikian. Karena Tuhan bisa mengizinkan hal-hal yang lain yang bisa terjadi. Tapi juga bukan karena takut untuk mengalami hal-hal demikian sehingga kita seolah-olah melakukan untuk Tuhan. Hati-hati.
Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara hari ini di hadapan Tuhan. Semoga di antara kita di tengah kesulitan, di tengah pergumulan, kita datang kepada Tuhan, datang karena memang ketulusan kita butuh Tuhan. Bukan memanfaatkan Tuhan. Karena banyak orang memanfaatkan Tuhan di tengah kesulitan, di tengah pergumulan, dia bisa cari Tuhan. Bahkan 1x24 jam kalau bisa dia penyembahan ya, pujian penyembahan. Tapi setelah masalahnya selesai dia lupa. Jadi tepatnya lebih memanfaatkan Tuhan daripada memang menyatakan cinta kasihnya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Jangan biarkan ya kita memanipulasi diri kita sendiri. Ya, jujurlah di hadapan Tuhan. Ya. Ketika engkau punya masalah, ketika kita mengalami pergumulan, memang datang kepada Tuhan, datang saja kepada Tuhan ya. Jangan pada saat butuh kita cari Tuhan, sedangkan pada saat kita sudah tidak butuh lagi, kita nggak peduli siapa Tuhan itu dan apa Tuhan itu. Belajar dari Firaun, mari. Jangan kita mengulangi kesalahan yang sama. Jangan kita melakukan hal-hal yang menurut kita juga kita sudah tahu itu nggak benar. Ya. Jika ada di antara kita yang mungkin senang dengan cara hidup demikian, mari kita datang kepada Tuhan, kita bertobat di hadapan Tuhan. Jangan manfaatkan Tuhan ya, tapi mari kita mengutamakan Tuhan dan hidup lebih memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami bersyukur karena Engkau juga boleh menjaga setiap kami dari segala pergumulan. Kami tahu pergumulan tidak membuat kami semakin jatuh di dalam dosa, tidak membuat kami tidak lagi mengutamakan Engkau, tidak lagi kami memanfaatkan Engkau, tetapi lebih kami kepada bagaimana hidup kami terus harus bergantung kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kami untuk dipimpin oleh Tuhan. Tuhan, tolong kami, berkati kami, dan biarlah apa yang kami lakukan hari ini semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu, terima kasih untuk kemurahanmu, terima kasih untuk belas kasihanmu yang Kau juga boleh nyatakan. Kami juga berdoa jika ada di antara kami yang sedang mengalami kesulitan, mengalami pergumulan yang berat, sakit, penyakit, biarlah tidak membawa kami kepada memanipulasi atau memanfaatkan Engkau, tetapi lebih bagaimana hidup kami sungguh-sungguh bergantung hanya kepada Tuhan. Dan kiranya apa yang kami kerjakan adalah sebuah ketulusan yang lahir dari cinta kasih akan Engkau. Tuhan, berkati jika ada di antara kami yang terus memanipulasi, memanfaatkan Engkau, Tuhan ingatkan kami, untuk kami juga boleh menyadari apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang juga berdoa jika ada di antara kami sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan juga jamah pulihkan, sembuhkan, dan biarlah setiap kami senantiasa hidup memuliakan nama Tuhan. Yang juga berdoa menyerahkan juga untuk kehidupan kami selanjutnya, hari ini hari Minggu, biarlah kami juga mengutamakan Tuhan sebagai bagian di dalam kehidupan penyembahan kami, karena roh kami juga butuh diberi makan, dan biarlah kami juga boleh mengalami keseimbangan di dalam kehidupan ini. Berkati hamba-hamba Tuhan yang akan melayani, jemaat yang akan hadir dalam ibadah, kiranya juga Tuhan yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan, ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh menolong kita dan boleh mampukan kita untuk hidup kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.